Selamat pagi. Pagi. Berdiri. Aturan pangan dari mana? Om Swastiastu. Silakan untuk kelas pimpin doanya dulu. Pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Bagus. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya saya akan absen dulu siapa yang tidak hadir untuk hari ini ya. Yang saya sebutkan namanya, silakan bila hadir. Dewa Gede Budiastawa. Oke. Kadek Listia Dewi. Ikadek Budiartiasa. Ikadek Gandhi Putra Damenta. Iputu Gede Budi Ambara. Ya. Iputu Krishna Prasetya Adiyuda. Lok Elisa Bella. Niputu Gangga Putri Damenta. Putu Doni Pradana. Terakhir Niputu Sri Ayu Lestari. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, untuk materi kita kali ini yaitu tentang search engine. Tahu search engine? Tidak. Oke. Nah, kalau tidak, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan pemancing untuk kalian. Ya. Apakah kalian bisa menjawab atau tidak? Sudah terlihat? Sudah? Oke. Pertanyaan yang pertama. Seorang ibu ingin mencari resep masakan untuk dimasak. Bagaimana cara ibu tersebut mendapatkan resep masakan ayam? Ya? Saya membeli buku resep makanan, Pak. Membeli buku dan Pak. Yang lain? Oke, semuanya diam. Nomor 2, seorang wisatawan ingin berlibur ke Bali. Ia ingin mencari informasi tentang tempat wisata di Bali. Bagaimana cara wisatawan itu untuk menemukan informasi tentang tempat wisata di Bali? Ayo. Oke, ada bisa jawab. Berarti ini merupakan pembelajaran baru bagi kalian. Betul? Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mohon didengarkan ya, yaitu kalian mampu menjelaskan komponen mesin penelusur. Ya, yang kedua, kalian mampu menggunakan sintak penelusuran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pencarian informasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu kita pelajari hari ini. Mohon didengarkan. Ya, oke. Bawa handphone. Silakan buka handphone kalian. Silahkan buka handphone kalian. Setelah itu buka Quizzes.
buka kuisis, saya akan lakukan pretest untuk kalian. Saya harapkan memang benar-benar kalian menjawab ya. Oke. Silakan masukkan kode permainannya. Di sini saya akan memberikan 10 soal. Ya. Satu soal itu waktunya 30 detik. Sudah? Kalau sudah silakan masuk atau bergabung. Bluetooth mode. Baru 8. Siapa lagi yang belum? Kenapa? Oke, sebentar ya. Saya sambungkan dulu. Sudah? Lagi satu? Bisa? Belum? Bisa? Oke, saya mulai aja ya. Silakan diperhatikan soalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu pun tidak ada yang jawab benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya
jawab benar. Pertanyaan keempat. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ada peningkatan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Oke, pertanyaan ke-6. Kita lihat. Iya, ada peningkatan sedikit. Pertanyaan ke-7. Ya, kita lihat hasilnya. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Oke, 9. Oke, yang mendominasi masih Niskia. Pertanyaan terakhir, silakan dijawab.
materi search engine, kita lihat hasilnya. Mana dia? Ternyata tadi yang terlihat siapa? Yang nomor 1 tulis dia ya. Oke. Ternyata masih belum semua mengetahui apa itu search engine. Oke, kita lihat peringkat 1 siapa? Peringkat 1 Listia, yang kedua Elisa, yang ketiga Doni. Oke, beri tepuk tangan dulu. Yang lainnya masih ada kesempatan, lagi sebentar. Nah, di sini terlihat kalian semua itu masih belum mengerti tentang search engine. Ya, masih awam. Apa itu search engine? Apa sih yang dimaksud dengan search engine? Oke. Sebelum lanjut ke video, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang search engine. Menurut kalian search engine itu apa? Baru kalian dengar atau sering kalian gunakan? Coba Doni, baru dengar atau baru dengar? Yang lain? Baru dengar. Oke. Jadi search engine itu adalah sebuah mesin penelusur. Ya. Contoh nyata yang sering kalian gunakan adalah Google. Oke. Digunakan untuk mencari semua informasi. Ya, betul. Nah, sekarang saya akan tampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang search engine, menerapkan teknik penelusuran search engine. Jadi silahkan diperhatikan. Setiap pagi setelah kita bangun tidur, mungkin kita berada di pinggir kasur sambil pegang HP kita. Cek-cek notifikasi yang lagi trending di Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya. Tapi kamu sangat terkaget hebat ketika muncul notifikasi kelas bahwa ada tugas yang harus kamu lakukan saat hari ini juga. Dan sekarang kamu mulai buka browser di HP kamu dan kamu mengetikkan kata kunci tugasmu itu melalui search engine di HP kamu. Seketika muncullah hasil konten dan informasi yang kamu inginkan berderet di tampilan browser internet kamu. Lalu kamu mulai bertanya, bagaimana search engine bisa mencarikan informasi yang kamu mau? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, selamat datang di channel yang insya Allah bermanfaat dan tentunya dibuat dengan cinta yang begitu hangat di setiap video terbarunya. Bersama Adan di sini, kita akan mengulas tentang berbagai macam ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan di video kali ini, kita akan sedikit bahas tentang search engine di dalam internet. Jadi, apa sih sebenarnya search engine atau yang biasa disebut dengan mesin pencari itu? Untuk menjawabnya, sekarang coba ambil HP-mu dan bukalah salah satu aplikasi browser di gadgetmu itu. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Di pinggir ini adalah salah satu tampilan dari aplikasi browser dari salah satu produk perusahaan Google. Kita biasa menyebut aplikasi ini dengan sebutan Google Chrome. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa mencari berbagai macam pengetahuan, gambar, video, dan semua informasi yang ingin kamu ketahui. Google Chrome adalah salah satu search engine yang paling banyak digunakan di masa saat ini. Dan faktanya bahwa di dunia internet ini masih banyak search engine yang mungkin belum kita ketahui. Jadi setelah kita tadi mencari di Google Chrome, kita bisa menyimpulkan bahwa search engine ialah sebuah website yang berisi teks, video, maupun gambar dan mengumpulkannya di dalam sebuah internet. Dan ketika kita mencari sesuatu di internet, biasanya search engine ini menghasilkan berupa halaman pencarian yang biasa kita sebut dengan Search Engine Result Page atau SERP. Maka laman hasil inilah yang ditampilkan kepada kita. Semua konten yang kita cari, baik yang relevan hingga yang mungkin tidak relevan. Dan semua konten informasi ini biasanya tersimpan di dalam www atau World Wide Web. Dan juga biasa disimpan di FTP atau File Transfer Protocol, ataupun biasa disimpan di mailing list yang ada di dalam sebuah server di internet. Nah,
tadi itu pengertian dari search engine. Setelah itu, kita akan membahas tentang apa sih fungsi dari search engine. Fungsi dari search engine atau mesin pencari ialah untuk mengindeks alamat dan konten situs web yang berada di jaringan internet, untuk menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh kita sebagai pengguna. Dan juga fungsi dari search engine lainnya adalah sebagai media pemasaran. Nah, mungkin setelah ini kamu akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara kerja dari sebuah search engine? Jadi, secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari search engine atau mesin pencari ini, yakni adalah terdapat 3 proses kerja yang dilakukan oleh mesin pencari. Namun, karena proses ini dilakukan oleh robot dari program dengan menggunakan kecepatan transfer data digital yang direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka, maka kita tidak akan merasakan proses kerja yang dilakukan oleh mesin pencari ini. Baik, kita lanjut bahas yang pertama. Proses yang pertama adalah crawling. Crawling adalah proses di mana robot ini menjelajahi triliunan halaman dokumen yang ada pada www atau World Wide Web. Robot dalam proses crawling ini biasanya akan menyortir data dari halaman-halaman yang terpercaya oleh search engine. Lalu, setelah itu masuklah ke dalam proses kedua yang disebut indexing. Proses indexing ini ialah sebuah proses di mana ratusan juta data konten dari halaman web yang sudah disaring dan terpercaya di dalam proses crawling tadi akan dimasukkan ke dalam list database milik search engine. Dari list data yang sudah disimpan di dalam database inilah yang nantinya akan ditampilkan kepada kita sebagai search result atau hasil dari pencarian kita. Dan proses yang terakhir setelah crawling dan indexing selesai, maka kita akan masuk ke proses terakhir, yaitu ranking. Di dalam proses inilah robot akan menampilkan data-data yang sudah tersimpan di dalam database tadi dan akan dimunculkan kepada kita sebagai hasil pencarian berdasarkan peningkatan konten. Proses inilah yang menjadi rahasia sebuah search engine, dikarenakan robot di dalam proses ini melakukannya dengan cara dan hitungannya tersendiri yang biasa kita sebut dengan algoritma. Dan setelah proses panjang itu, maka dalam beberapa detik setelah kamu mengetikkan apa yang kamu ingin cari, dan boom, muncullah berbagai informasi yang sudah robot search engine sediakan untuk kamu ketahui. Nah, bagaimana? Lumayan rumit bukan cara kerja dari sebuah search engine itu? Jadi, sekarang sudah tahu kan bagaimana proses sebuah pencarian ketika kamu menggunakan sebuah browser di dalam internet dan kamu mulai mendapatkan informasi-informasi itu dengan cepatnya? Yuk, share informasi ini dan jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk kamu, subscribe dan bagikan video ini kepada orang lain di sekitarmu. Oh iya, tunggu dulu. Karena kamu menonton sampai akhir video ini, maka ini ada bonus spesial untuk kamu, video persembahan dari kami. Sebagai informasi tambahan, berikut ini adalah data penggunaan beberapa search engine terpopuler dari masa ke masa. Have a nice day, dan terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari narasumber yang sudah saya beri tentang pengertian awal search engine, ya. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan kalian dalam pembelajaran search engine, saya akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik, ya, untuk beberapa kelompok. Jadi lagi sebentar saya akan bagi kelompok, ya. Setelah itu kalian diskusikan lembar kerja peserta didik yang sudah saya sediakan di depan, ya. Nah, untuk pembentukan kelompok
agar semuanya rata dan tidak ada kata istilah perbeda-bedaan, saya mempergunakan Pickerwell untuk membagi kelompok, ya. Jadi sistemnya adalah seperti ini. Lagi sebentar saya akan spin nama-nama kalian semua yang ada di sini. Siapa yang muncul namanya pertama itu menjadi kelompok 1. Oke. Nah, anggota kelompok 1 itu berapa? Anggota kelompok 1 itu 3. Jadi spin pertama, spin kedua, spin ketiga itu menjadi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 itu juga jumlahnya adalah 3. Selanjutnya sisanya baru kelompok 3. Kenapa kelompok 3 itu 4? Ya karena sisa lagi 1 jumlah siswa itu dari sini berapa? 10. Bisa dipahami kan? Oke. Setelah saya selesai spin semua nama-nama, baru kalian mencari kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami? Oke, silakan diperhatikan. Untuk yang pertama, jadi ya, mohon ingat anggotanya adalah Krishna Prasetya. Berikutnya lagi 1. Ayu Lestari. Nah sekarang kelompok 2. Doni Pradana. Anggotanya Elisabella. Anggotanya lagi 1. Kita lihat. Gangga. Oke. Berarti atas nama Budiarte, Dewa Gede, Listia dan Gede Budi itu menjadi kelompok 3. Oke ya? Oke. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok silakan ambil. Silakan. Sudah, silakan kelompok boleh kelompok 1 atau kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 silakan mencari tempatnya masing-masing. Ini di sini belum ada. Nggak tidak ya? Ingatin kelompoknya. Kali 4. Nah, oke. Ini apa namanya? Ini sebelah sini. Dan kalau pakai ini pakai kambing aja. Itu 2, 3. Oke. Sudah semua mendapatkan lembar kerja peserta? Oke. Nah, di sana ada petunjuk kerja, silakan dibaca. Setelah itu ada nama kelompok.
silahkan ditulis nama kelompoknya. Sudah. Selanjutnya silahkan dibaca soalnya. Nah, masing-masing kelompok itu berbeda-beda soalnya. Tentu jawabannya pun berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya, Pak, saya di mana mencari solusinya, Pak? Oke. Kalian kan ada handphone, ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana caranya mencari mempergunakan search engine, ya. Silahkan dipergunakan. Silahkan cari semua informasi di handphone kalian dengan aplikasi search engine yang sudah kalian tonton tadi. Ada ya, masih ingat? Apa contohnya? Google. Apa lagi? Yahoo. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian nanti mempresentasikan hasilnya. Ya. Oke, bisa dimengerti? Nanti untuk presentasi cukup dari bangku kalian masing-masing saja. Ya. Silahkan dikerjakan, cari di handphone kalian masing-masing. Oke, silahkan. Silakan cari. Silakan. Apa soalnya? Terapkan mesin penelusuran dengan kata kunci. Silakan baca dulu soalnya. Setelah itu tentukan kata kuncinya apa. Biar gampang kamu menerapkan di mesin penelusur. Ya, selamat bekerja. Silakan. Sudah? Bisa? Silakan. Oke, buka mesin penelusur. Setelah itu tentukan kata kuncinya di sini. Apa yang ingin kalian cari? Ya. Setelah mendapatkan hasil, silakan diskusikan dengan temannya untuk kalian tulis jawabannya di sini ya. Ya, silakan. Gimana bisa? Nah, silakan cari atau buka aplikasi mesin penelusur kalian, Google, ya dan sebagainya sudah. Nah, tentukan ya, tentukan kata kunci di sini agar lebih gampang untuk mencari jawabannya. Ya, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan jawaban, diskusikan dengan temannya. Ya, yang mana kalian harus tulis jawabannya. Oke, nah silakan. Sudah? Untuk mengerjakannya saya kasih waktu sekitar kurang lebih 25 menit. Silakan.
dikerjakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya ya. Krishna action.
Silahkan dikerjakan dulu. Kalau ada yang merasa susah, bisa ditanyakan. Saya harapkan semua kelompok diskusi ya, tidak ada mencari kegiatan yang lain. Silakan pilih jawaban kalian yang memang dirasa tepat, ya. Jangan terlalu dulu. Dilanjutkan lagi. Sudah? Belum?
Dan oke, masih ada waktu kurang lebih lagi 10 menit. Sudah semua? Ada yang belum? Kira-kira? Oke. Silakan dicek lagi hasil pekerjaan kalian sebelum nanti saya suruh kalian untuk menyajikan hasil dari diskusi kalian. Dicek sekali lagi, dicek jawaban kalian. Selanjutnya saya akan suruh kalian sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya.
Oke, cukup dari di bangku kalian masing-masing saja. Sudah berarti? Sudah semua? Sudah? Sekali lagi saya tanya, sudah? Sudah, oke. Oke, untuk saat ini silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari sebuah permasalahan yang sudah saya berikan di lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kelompok yang ingin pertama. Saya harapkan ini kan presentasi, ya. Dan sebentar saya akan persilakan kelompok lain untuk bertanya. Ya, oke. Silakan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 silakan didengarkan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan lagi sebentar, saya akan berikan waktu untuk kalian bertanya. Silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Dan di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil yang kami dapatkan dari persoalan pada era digital saat ini. Mesin penelusur memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut Anda? Apakah penggunaan mesin penelusur dapat berdampak negatif terhadap masyarakat? Nah, di sini kami menemukan beberapa jawaban yang kami telusuri juga menggunakan search engine yang sudah Bapak dengar tadi. Pertama itu penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan mesin penelusur tidak dapat membedakan informasi yang benar dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Itu dapat menyebabkan masyarakat menerima informasi yang salah kemudian bertindak berdasarkan informasi tersebut. Lalu yang kedua itu kecanduan data mesin penelusur dapat mengumpulkan data dan penggunaan termasuk data pribadi dan kebiasaan musik data ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan seperti iklan yang tidak relevan atau pencurian identitas. Selain itu juga dampak negatif penggunaan mesin penelusur banyak terjadi di kalangan usia. Berbagai kerugian menghubungi kehidupan sehari-hari kita, mulai dari hal kecil hingga hal yang besar sekalipun. Maka dari itu sebagai penggunanya tentu kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan mesin penelusur ini. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Soalnya kayak apa? Coba bisa dibilang. Soalnya pada era digital saat ini mesin penelusur memainkan peran penting. Bagaimana menurut Anda? Apakah penggunaan mesin penelusur dapat berdampak negatif terhadap masyarakat? Oke, jadi poin intinya adalah dampak negatif bagi masyarakat. Ya, tadi sudah dijelaskan dampak negatifnya adalah salah satu apa? Dampak negatifnya itu bisa menyebabkan kerugian atau pencurian data. Oke. Dan juga promosi iklan yang tidak relevan. Promosi iklan yang tidak relevan. Bagaimana? Kelompok 1 dan kelompok 2 mengerti atau tidak? Belum? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin dari kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Kalau yang bertanya silakan berdiri aja cukup, nggak apa-apa. Atau kelompok 2? Kelompok 2 ada? Jadi silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Yusra Lestari dari kelompok 2. Di sini saya izin bertanya, yaitu pertanyaan dari kami bisa
Coba sebutkan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk. Jadi pertanyaan kelompok 2 itu adalah kelompok 3 bisa nggak memberikan contoh dampak negatif ke masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya kasih waktu diskusi 2 menit. Silakan. Dampak negatif bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling kena sekali. Izin menjawab. Nah, juga yuk. Izin menjawab. Salah satu dampak negatif yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yang pertama itu seorang siswa yang menggunakan search engine untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, ketika dia mencari jawaban di menggunakan search engine dan mencarinya di internet, mungkin ada beberapa informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadinya siswa tersebut tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan mungkin saja dia tidak menyelesaikan tugas sekolah. Apakah bisa diterima? Oke, kelompok 1, kelompok 2 paham tentang dampak negatif yang ditimbulkan search engine di masyarakat? Oke. Kelompok 3, terima kasih atas waktunya sudah mempresentasikan hasilnya. Berikan applause dulu untuk kelompok 3. Silakan bisa duduk kembali. Selanjutnya, kelompok berapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 1. Oke, silakan bisa berdiri. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan didengarkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami mendapatkan Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami mendapatkan tugas tentang search engine, di mana kita diberi pertanyaan yang tentang mesin penelusur tentang perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi. Bagaimana menurut Anda, bagaimana mesin penelusur agar berubah di masa depan? Baik, di sini kami mencari pertanyaan soal ini di salah satu penelusur atau di aplikasi sendiri. Dan kami dapatkan yaitu, menurut kami, mesin penelusur di masa depan akan semakin canggih dan dapat memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Beberapa kemungkinan perubahan mesin penelusur di masa depan antara lain: mesin penelusur akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memahami internet. Pencarian penggunaan hal ini akan kemungkinan mesin penelusur untuk memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan bermanfaat. Mesin penelusur akan menggunakan teknologi augmented reality dan virtual reality untuk memberikan pengalaman pencarian yang lebih intensif. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk melihat informasi secara langsung di dunia nyata. Sudah? Oke. Berarti intinya dari permasalahan kelompok 1 adalah gimana? Bisakah gimana? Soalnya? Bisakah bagaimana mesin penelusur akan berubah di masa depan? Oke. Bagaimana mesin penelusur berubah di masa depan? Pendapat kalian apa tadi? Bisa dibacakan poinnya saja. Pengguna dengan lebih baik berubah, dan pengguna kalau lebih baik mesin penelusur di masa depan bisa mencari hal-hal penting suatu. Oke, yang pasti katanya kelompok 1 itu mesin penelusur akan pasti berubah, ya. Untuk apa? Bisa lebih berguna untuk masa depan. Gimana penjelasan dari kelompok 1 tentang berubahnya mesin penelusur di masa depan? Berarti enggak?
Coba kelompok 3 berikan pertanyaannya. Silakan diskusikan dulu. Oke, ada yang bertanya? Kelompok 3 bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya, bagaimana cara mengimplementasikan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari di perubahan penggunaan search engine? Oke, pertanyaannya bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk penggunaan atau perubahan search engine di masa depan. Oke, silakan didiskusikan dulu. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk kalian diskusi. Sudah? Sudah? Bisa? Sudah? Oke. Izin menjawab. Ya, silakan. Menurut kita, Ya. salah satu contoh dari pengguna search engine di kehidupan sehari-hari yaitu ada seseorang yang sedang mencari lokasi atau tempat wisata dan dia belum tahu tentang tempat tersebut, terus dan bisa mencari di salah satu aplikasi search engine. oke, berarti ada seorang yang tidak tahu tempat, selanjutnya dia ingin ke sana gitu ya. Iya. Selanjutnya dia mempergunakan aplikasi search engine. Contoh aplikasinya Google Map. Nah, untuk mengetahui lokasi tersebut, itu contoh di kehidupan sehari-hari menurut kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa memberikan contoh lainnya? Contoh lainnya mungkin ada? Saya kasih waktu 2 menit lagi. Seperti kita memasak, kan kita belum tahu resepnya, jadi kita bisa mencari resep tersebut di Google Informasi. Oke, mencari resep masak dengan mesin penelusur Google Informasi. Gimana? Bisa? Oke ya, cantik ya? Oke ya? Oke, terima kasih kelompok 1 sudah memberikan penjelasannya dan presentasi. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan sambung kembali kelompok 1. Nah, sekarang terakhir dari kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Sebelumnya kami izin presentasi. Kami dari kelompok 2. Kami diberi tugas tentang search engine dan ada soal yang yaitu sebagai seorang jurnalis, Anda ingin menulis artikel tentang tren teknologi terbaru. Bagaimana Anda dapat menggunakan komponen dan sintak mesin penelusuran untuk menemukan informasi yang relevan? Jawaban dari hasil diskusi kami yaitu, untuk menemukan informasi yang relevan tentang tren teknologi terbaru, Anda dapat menggunakan komponen dan sintak mesin penelusur sebagai berikut. Gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan. Hindari menggunakan kata kunci yang terlalu umum, karena akan semakin sulit untuk menemukan informasi yang relevan. Misalnya, jika Anda ingin menulis artikel tentang tren teknologi terbaru di bidang kecerdasan buatan, Anda dapat menggunakan kata kunci kecerdasan buatan atau AI.
Gunakan operator boolean untuk menggabungkan kata kunci. Operator boolean dapat digunakan untuk mempersempit hasil pencarian dan menargetkan informasi yang lebih spesifik. Misalnya, untuk menargetkan informasi tentang tren teknologi terbaru di bidang kecerdasan buatan yang diterapkan di bidang kesehatan, Anda dapat menggunakan sintak penelusur penelitian terbaru di bidang kesehatan. Terima kasih, itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, itu hasil diskusinya tentang soal tentang apa? Sebagai seorang jurnalis, Sebagai seorang jurnalis, Anda ingin menulis artikel tentang tren teknologi terbaru. Bagaimana Anda dapat menggunakan komponen dan sintak mesin penelusuran untuk menemukan informasi yang relevan? Oke. Bagaimana caranya mempergunakan komponen dan sintak penelusuran? Nah, tadi sudah dijelaskan. Mungkin dari penjelasan itu ada yang ingin ditanyakan. Tadi kelompok berapa yang belum kita bertanya? Kelompok 1 ya? Nah, silakan kelompok 1 bertanya. Yuk, kelompok 1. Ya. Kami akan bertanya, sebutkan contoh-contoh yang menurut jurnalistik di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, artinya berikan dia contoh ya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa namanya tadi komponen sintak penelusuran. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi untuk berdiskusi dulu dengan teman kelompoknya. Sudah? Ada jawaban? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari ya? Oke, silakan. Jadi dari jawaban yang kami dapat yaitu Ya, silakan. sebelum dijawab Ya, dari jawaban yang kami dapat untuk kehidupan sehari-hari, Anda bisa mencari tahu tentang tren teknologi terbaru secara umum. Anda dapat menggunakan sintak penelusuran tren teknologi terbaru, dan untuk yang lebih spesifik seperti di bidang tertentu, Anda bisa menggunakan sintak penelusuran tren teknologi dan bidang. itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih detail lagi ada nggak? Yang gampang kita mengerti. Ada nggak kira-kira? Silahkan didiskusikan. Oke, sudah ada? Ya, salah satu contohnya saat Anda ingin membuat masakan, Anda harus memasukkan kata kunci yang sesuai. Seperti jika Anda ingin membuat ayam makan, Anda harus memasukkan kata kunci seperti resep ayam makan, harus secara spesifik. Nah, jika tidak spesifik akan banyak resep lain yang muncul jika tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Apabila kalian ingin memasak ayam bakar, tuliskan perintah atau sintak yang lebih detail lagi di aplikasi penelusur. Contoh, saya ingin memasak ayam taliwang, ya tuliskan cara memasak ayam taliwang. Contoh seperti itu. Jangan cara memasak ayam gitu aja nggak akan keluar. Ya, atau lebih spesifik lagi cara memasak ayam taliwang bumbu apa itu semua. Ya, ditambahkan kata-kata lebih spesifik lagi agar hasilnya maksimal. Jadi seperti itu contoh untuk kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Bisa? Oke? Sudah? Oke, karena sudah 3 kelompok. Oh ya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih
Hampir lupa. Ucapan terima kasih dan berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Nah, karena kalian sudah melakukan sebuah diskusi dari permasalahan yang sudah saya berikan, dan selanjutnya saya ingin memberitahu pada kalian, berarti kalian sudah mengerti tentang materi search engine. Bisa? Oke. Search engine itu apa? Aplikasi mesin penelusur. Aplikasi mesin penelusur. Oke, bisa. Dan kita akan mencoba membuat rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran kita. Oke, apa itu search engine? Mesin penelusur. Oke, mesin kapan search engine itu digunakan? Ketika mencari informasi. Apakah ada dampak negatifnya untuk masyarakat? Ada. Contohnya, oke, pertama adalah pencurian data. Tadi. Oke, tadi. Yang lebih real bagi kalian. Kecanduan apa? Kecanduan untuk mencari informasi. Terus untuk lebih spesifik lagi, kalian mencari informasi yang kalian inginkan, kalian perlu apa? Kata kunci atau keyword. Oke. Ya, oke. Jadi ini rangkuman materi yang kita pelajari hari ini ya. Ya sudah ngerti ya? Apa itu search engine, apa kegunaannya, apa dampaknya, terus bagaimana caranya kita menggunakan search engine agar sesuai dengan keinginan kita yang cari. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang silahkan kalian membuka aplikasi Quizizz lagi untuk menjawab lagi di bagian awal tadi karena kan tidak kesulitan tuh menjawab soal pretest yang saya berikan ya. Nah sekarang kita coba ulang lagi ya. Kira-kira bagaimana hasilnya setelah kalian mendapatkan pembelajaran ataupun kalian bisa memecahkan sebuah masalah yang sudah saya berikan. Kita akan coba ulang lagi.
Sudah siap di aplikasi kuisisnya? Oke, silakan masukkan kodenya. Sudah? Di depan sudah terlihat 10 peserta. Berarti kita akan mulai saja. Ya. Oke, untuk mendapatkan nilai terbaik itu bukan harus benar saja yang di sini dinilai, tapi kecepatan juga. Oke? Siap? Oke, mudah-mudahan semuanya dapat nilai bagus. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Oke, kita lihat siapakah yang pertama. Gangga. Yang lainnya lebih semangat lagi. Pertanyaan selanjutnya. Oke, sudah sebelum? Kira-kira siapa nih? Masih sama. Yang kedua Anies tadi. Pertanyaan selanjutnya. Sudah. Ya, mulai ada peningkatan. Soal nomor 4. Oke, masih pegang Ayu Lestari. Soal nomor 5.
Oke, sudah mulai ada perubahan. Sudah mulai tertinggal. Tidak ada perubahan, masih sama. Tapi jawabannya udah benar semua ya, saya lihat. Oke, cepet-cepetan. Karena benar saja belum cukup. Kita lihat. Masih saja nomor 8. Krisna. Itu kan. Setelah selesai ini baru di besok pemberian gelar. Oke, kita lihat. Nah, sudah mulai ada peningkatan yang jauh sekali. Oke, nomor selanjutnya nomor 9. Oke, ya, biarkan naik ke peringkat kedua. Oke, untuk pertanyaan ini banyak yang salah ya. Ternyata. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Siap. Oke, pertanyaan terakhir. Sebagai penentu, siapakah yang mendapatkan peringkat 1? Oke, sudah semuanya, kita akan lihat. Ya, ternyata ada yang berubah. Oke, kita akan. Oke, silahkan berikan aplaus untuk 3 peringkat ini. Ya. Peringkat pertama dari Krisna, siapa? Silakan berdiri, Pak Krisna. Krisna, oke, kita tahu. Peringkat 2, Naga tadi. Naga, silakan berdiri. Peringkat 3 apa? Ayu Lestari, silakan berdiri. Terima kasih, silakan kembali. Nah, jadi dari hasilnya bisa saya simpulkan sudah sangat jauh meningkat sekali ya untuk pengertian kalian dan kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin meminta kalian masih di kuisis ingin melakukan sebuah refleksi pembelajaran ya, tentang bagaimana cara belajar dan lain sebagainya. Ya, silakan dibuka kuisisnya, tapi
Tapi sebelumnya saya cek dulu. Oke. Sudah? Ini hanya 5 soal. Hanya 5 soal, silakan join dulu. Jadi biasanya setelah di akhir pembelajaran itu ada yang disebut dengan refleksi pembelajaran. Ya. Udah, silakan dipercepat. Ada satu siapa yang belum masuk? Sudah? Sudah mulai? Sudah masuk. Lagi satu. Siapa yang belum nih? Coba dicek dulu. Ini gak usah dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Lagi satu belum? Mau? Saya mulai aja ya. Oke. Silakan dijawab. Oke, kalian sudah mengerjakan 5 soal. Oke, jadi untuk kali ini bukan besar-besaran nilai ya, tapi survei ya, tidak mempengaruhi nilai. Kita semua? Ada yang belum? Mungkin karena koneksi. Oke, sudah 90% menjawab. Semuanya selesai. Ya, 90%. Nah, sebelum saya akhiri, kan sudah hampir 9 menit, bahkan lebih, ya. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Senang. Ada lagi yang lain perasaannya selain senang? Oke. Saya akan memberikan tugas kalian di rumah, ya. Tapi sebelumnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Saya akan memberikan kalian tugas di rumah
rumah untuk mempelajari tentang mesin penelusur yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, mempergunakan tool-tool tentang mesin penelusuran. Ya, jadi mohon itu dipelajari di rumah. Oke, untuk pertemuan kita berikutnya. Ya, mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan? Ya. Ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doanya sebelum kita akhiri. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturna para pesanti. Oh, santi, santi, santi. Ya, terima kasih ya. Ya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Pelan-pelan Pak. Yuk.